Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kami Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah. Di sini selaku moderator, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, kedua penyampaian materi oleh ibu-ibu, yang ketiga tanya jawab, keempat refleksi, dan yang kelima penutup. Sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan mudah. Memasuki acara yang kedua, yakni penyampaian materi. Kepada Ibu Umi, waktu dan tempat silakan. Terima kasih Bu Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Suburjo 2, kepada rekan guru SDN Suburjo 2, yang saya hormati tamu undangan yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tugas, berbagi materi apa yang telah saya dapat selama mengikuti guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan menyampaikan materi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita menyampaikan apa itu budaya positif, kita akan mengingat kembali apa itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3 yang disebut Trisakti. Yang satu pertama, Ewarso Suntulurdo. Itu artinya di depan kita harus memberi contoh. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan harus menjadi teladan baik bagi siswa mereka. Tindakan dan perilaku pendidik harus mencerminkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa. Yang kedua, Ingmadyo Manungkarso. Artinya di tengah harus membangun semangat. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan dalam memotivasi dan membimbing siswa untuk memiliki semangat belajar dan berusaha. Pendidikan harus mampu menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas dan keingintahuan siswa. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Artinya di belakang memberi dorongan, prinsip ini menekankan bahwa pendidikan harus memberikan dukungan dan dorongan kepada siswa, dan latar belakang ini berarti mendukung siswa untuk berkembang secara mandiri sambil memberikan bantuan yang diperlukan ketika mereka menghadapi kesulitan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sekarang kita mengetahui apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah itu merujuk pada norma-norma
nilai-nilai dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan, dan kesejahteraan. Budaya positif memberikan fondasi yang kuat dan mempromosikan perkembangan sosial, emosional, dan akademik siswa. Ketika sekolah mengadopsi budaya positif, siswa merasa diterima, aman, dan didorong untuk partisipasi secara aktif dalam proses belajar. Jadi budaya positif ini terkait dengan norma perilaku anak-anak yang baik. Pada materi budaya positif kita mempelajari 8 konsep. Ya. Konsep inti budaya positif yang pertama budaya perubahan paradigma baru. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. 8, segitiga restitusi. Pada intinya kita ini menerapkan budaya positif di sekolah itu dengan 8 konsep ini. Yang pertama perubahan paradigma baru. Itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi perubahan paradigma baru ini kita itu harus tidak menyamakan kemampuan siswa, yaitu kita berdiferensiasi itu maksudnya kemampuan siswa itu berbeda-beda. Jadi memberi suatu pelajaran itu juga disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan mereka kemandirian dan bertanggung jawab. Stimulus respon tentang dunia dan dibandingkan dengan teori kontrol tentang dunia. Jadi stimulus respon yang dulu itu realitas kebutuhan kita itu sama, tapi setelah teori kontrol itu berbeda, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi tidak sama antara individu satu dengan yang lain, itu tidak sama. Itu juga dengan kita. Jadi antara satu dengan yang lain tidak sama, kebutuhannya juga berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Setelah teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dibandingkan dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Sebaliknya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi itu perbandingannya, perbandingan stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, jadi pada intinya setiap kebutuhan siswa itu tidak sama. Pada materi ini budaya positif ini tentunya terkait dengan disiplin. Disiplin dalam arti belajar, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Apa itu disiplin positif? Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman sebagai
diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Ini maksudnya disiplin ini kita berikan bukan karena takut hukuman ya, itu bukan karena hadiah, tapi disiplin positif di sini kita tekankan dalam diri, kita tanamkan dalam diri siswa itu. Jadi bukan karena takut, bukan karena penghargaan. Jadi anak sudah tertanam dirinya secara otomatis ya, disiplin positif ini. Nah ini tentunya peran guru sangatlah membantu untuk menerapkan disiplin positif ini. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang dianggap baik dan diinginkan oleh hampir semua budaya dan masyarakat di seluruh dunia, baik suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Maksudnya kebajikan universal itu nilai yang sudah dianggap baik di seluruh dunia. Contohnya jujur, itu semuanya mengakui bahwa jujur itu merupakan nilai yang sudah diakui di seluruh dunia. Apalagi sopan, santun itu sudah merupakan nilai kebajikan universal. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. Apakah Bapak Ibu guru juga memiliki 5 kebutuhan manusia? Tentunya iya. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, untuk perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Jadi kita tanamkan motivasi pada anak didik kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan seperti itu ya, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi motivasi orang, perilaku orang itu ada 3, karena tidak nyaman, ada yang karena pengen imbalan, ada yang takut dihukum, gitu, dan ada yang dengan diri sendiri, ya, perilaku dengan mempercayai dirinya sendiri. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin yang dianggap gagal itu karena hukuman dan penghargaan. Hukuman ini menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi besar diri kalau murid itu takut karena hukuman. Sedangkan penghargaan itu yang kurang dianggap gagal karena apa? Tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri sendiri. Ini biasanya Bapak Ibu guru atau murid-murid juga ini menanamkan disiplin ya karena takut hukuman dan penghargaan. Nah, yang dianggap sukses bagaimana? Yang dianggap disiplin sukses itu dengan identitas sukses dengan konsekuensi dan restitusi. Itu penguatan jangka panjang. Jadi pada intinya jika kita menerapkan dengan konsekuensi itu berdampak baik bagi anak karena penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk
merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol memegang kontrol dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini perbedaannya, identitas gagal tadi menghukum, ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah sering kalau anak-anak itu salah pasti dihukum. Itu sebenarnya menurut teori ini kurang tepat ya Bapak Ibu, karena tidak menanamkan jiwa disiplin pada anak. Jadi anak ya karena takut dihukum itu apabila ia menerapkan disiplin karena takut hukuman. Ya yang disiplin yang sebenarnya itu ada konsekuensi dan restitusi tadi. Jadi anak murid belajar taat aturan, sedangkan restitusi anak belajar memecahkan masalah, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dengan restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kehilangan hak waktu jeda seorang diri, dan murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Apakah restitusi itu? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gossen tahun 2004. Jadi restitusi itu sifatnya menanamkan diri pada anak, menguatkan karakter anak. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi Bapak Ibu guru ini sifatnya yang mana ya? Ada 5, 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Tinggal Bapak Ibu guru ini termasuk yang seperti apa? Kira-kira yang paling baik posisi kita sebagai yang mana, Bapak Ibu? Manager. Iya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai guru yang punya karakter penghukum itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sebagai teman, ayolah tertib, buat buku guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Pembuat rasa salah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi ini perkataan Bapak Ibu guru yang biasanya menghukum atau memantau itu, yang termasuk yang mana? Untuk menerapkan budaya positif itu kita lakukan dari kelasnya dulu. Kelas kita membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas dulu berkelas. Nanti kalau setiap kelas sudah membuat kesepakatan, insya Allah nanti budaya positif
pertama kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Karena ini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat? Itu tentunya anak sebelum membuat kesepakatan kelas itu diberitahu kegunaannya dulu. Lalu bagaimana pembentukan karakter kelas, pembentukan keyakinan kelas? Yaitu lebih abstrak daripada peraturan. Berupaya pernyataannya yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bahasanya nggak usah yang terlalu muluk-muluk, tetapi diingat anak-anak. Dan jangan menggunakan bahasa dilarang. Itu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini termasuk, kalau keyakinan kelasnya termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini termasuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini termasuk keselamatan, menghormati orang lain, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari-lari di kelas atau koridor, termasuk juga keselamatan atau keamanan. Ini contoh membuat kesepakatan kelas. Biasanya kita sepakat dulu, murid satu kelas. Kalau sudah jadi kesepakatan kelas, dibuat ditempel-tempel di kelas. Apabila anak itu berbuat salah, berarti melanggar peraturan kelas dan diingatkan, disuruh membaca peraturan kelas yang telah disepakati. Ini contoh kesepakatan kelas. Ya, masuk kelas tepat waktu, lalu berpakaian yang rapi, mengerjakan tugas, menghargai sesama teman. Nah, ini contoh-contoh dari kesepakatan kelas. Dalam menangani siswa yang berbuat salah, kita mengacu pada segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru jangan langsung menjudge ini salah lalu memarahi, tetapi kita dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kalau menyelesaikan masalah itu dilakukan dengan baik-baik. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kalau menyelesaikan masalah
siswa dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Tanggapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Jadi ini dulu bila ada masalah kita stabilkan dulu. Contohnya kalimatnya seperti ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini contoh kalimat-kalimat yang termasuk menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Jadi kita mengingatkan kesepakatan yang telah dibuat di kelas tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Yaitu Bapak Ibu tentang penyelesaian masalah dan membentuk budaya positif di sekolah. Terima kasih. Mungkin Terima kasih kepada Ibu Umi atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi berkaitan dengan budaya positif ini dapat bermanfaat untuk kita semua, sehingga bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Memasuki acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu hadirin, bagi yang ingin memberikan pertanyaan, waktu dan terima kasih atas pemberian waktu pada kami. Ini sambil ngantuk ini saya tersiasat. Ini yang saya tanyakan mungkin agak diperjelas lagi. Ini bagaimana cara mengimplementasikan teori-teori tersebut, memotivasi untuk hukuman, penghargaan serta restitusi agar tidak salah ini dalam bertindak saat menghadapi permasalahan siswa tersebut. Itu aja. Terima kasih. Mau diperjelas kembali. Terima kasih Pak Gianto atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya Bapak. Kita sebagai guru itu tentunya harus menanamkan disiplin positif pada anak, yaitu menanamkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang tertanam pada siswa. Jadi karena kita di siswa disiplin bukan karena takut hukuman, bukan karena dapat hadiah, itu tadi Pak, harus tertanam pada diri siswa tadi. Ya, terima kasih. monggo kepada Bapak Ibu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yami yang telah menyampaikan materi kepada kami. Namun ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana cara yang tepat untuk mengimplementasikan budaya positif dan nilai-nilai kebijakan universal yang harus berpihak kepada murid? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Edi. Kita selalu menuntun murid, Bapak Ibu. Kita kan guru tugasnya menuntun. Ibarat itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu, guru itu sebagai petani.
dan di perawatannya juga baik. Begitu pula dengan siswa. Kalau siswa kita ingin baik, tentunya kita juga menjadi teladan yang baik, ya. Dari setiap hari keseharian kita menjadi teladan bagi anak-anak, menuntun dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang bisa tertanam pada diri anak. Terima kasih Bu Eni. Mungkin ada jawaban yang kurang tepat. Terima kasih Bu Wi, sudah jelas. Terima kasih. Monggo kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada presenter saya ingin bertanya. Itu pertanyaannya bagaimana jika di kelas ada salah satu siswa tidak semangat di mata pelajaran tertentu? Restitusi apa yang kita tawarkan sebagai wali kelas yang baik? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Dimas. Yang pertama yang kita lakukan melalui pendekatan dulu. Kenapa anak ini kok tidak suka pelajaran itu? Kita dekati, kita tanya secara baik-baik. Lalu apa sebabnya kamu kok nggak suka ini? Ya. Lalu kemudian memberi motivasi siswa, motivasi agar dia menyukai pelajaran itu dengan menumbuhkan rasa cintanya pada itu. Tentunya dengan kebutuhan siswa itu kan tidak sama, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya dia itu nggak suka matematika karena apa ya, rumus-rumus. Nah itu tugasnya guru kan sudah tahu karakternya anak ini bagaimana, tentunya dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri dan melakukan motivasi yang selalu membimbing siswa sehingga anak itu suka dengan pelajaran yang ia tidak sukai. Terima kasih. Mungkin ada Pak Dimas yang kurang pas jawabannya. Iya, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak Dimas. Monggo kepada Bapak Ibu hadirin jika ada pertanyaan. Sudah. Jika sudah sesi tanya jawab, izin saya tutup. Untuk memasuki acara yang keempat, yaitu refleksi kepada Ibu Wi, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Di sini saya setelah menyampaikan materi tadi, mungkin saya ingin menanyakan refleksi dari Bapak Ibu guru yang sudah jenengan dapatkan dari materi tadi atau pembelajaran tadi. Yang pertama, perasaan saat ini adalah, jadi Bapak Ibu guru ini mengikuti penyampaian materi saya ini, perasaannya bagaimana? Mungkin Bu Ratna, perasaannya bagaimana? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Umi. Perasaan saya saat ini, alhamdulillah saya termotivasi sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Umi tadi. Di sini saya mendapatkan pengalaman baru tentang budaya positif, kemudian insya Allah akan saya laksanakan di kelas saya. Semoga saya bisa menjadi guru yang seperti tadi yang disampaikan yang pada tahap manajemen. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih Bu Ratna. Yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa coba bisa melanjutkan Bu Nurul. Oke, terima kasih. Saya akan coba menjawab ini. Setelah mengikuti materi pembahasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa tugas seorang guru dalam mendidik dan mengajar siswanya itu di sini adalah sebagai manajer
manajer tadi. Karena selama ini saya tuh masih menerapkan kepada siswa itu kalau di kelas rendah itu lebih cenderung bagaimana ya, mendukung bumi biasanya. Saya tuh tipikal orang yang gak sabar. Jadi kalau anak-anak tuh semaunya ya mengikuti peraturan. Kalau peraturannya A ya kalian jalankan A. Kalau peraturannya B ya jalankan B. Jangan sampai melanggar. Saya bisa biasanya memberikan sanksi-sanksi. Kalau kamu melanggar ini sanksinya ini, melanggar ini sanksinya ini. Jadi selama ini masih seperti itu. Tapi setelah mungkin mengikuti diseminasi ini mungkin saya baru paham lebarnya. Saya akan lebih belajar lagi menjadikan saya sebagai seorang manajer tadi. Jadi anak itu kita harus tahu alasan anak melakukan tindakan itu apa. Saya itu harus tahu dulu latar belakangnya apa. Kok sampai dia itu katakanlah melanggar suatu aturan dalam sekolahan. Kemudian dengan menggunakan segitiga restitusi ini, saya akan belajar lagi. Mungkin nanti ke belakangnya saya kan butuh sharing lagi sama pembimbing ya. Nanti apabila apa yang saya sampaikan kepada siswa saya itu kurang pas, saya praktekkan di kelas saya dulu. Terus nanti saya berbagi pengalaman ke bumi, apakah sudah tepat atau belum. Gitu mungkin. Karena mungkin pemahaman saya belum begitu sempurna. Demikian Bumi, terima kasih. Sama-sama Bu. Saya juga karena tahunya baru mengikuti CGP ini Bu, saya juga tipenya juga penghukum. Tapi setelah mengikuti CGP ini, oh ternyata begini. Saya salah, baru tahu juga. Ya, semoga kita sama-sama menerapkan dari ilmu ini ya Bu. Yang ketiga, target saya selanjutnya adalah targetnya apa? Setelah mengikuti ini, mungkin tadi sudah disampaikan Bu Nurul. Kemudian targetnya apa? Terima kasih Bumi telah memberikan waktu untuk saya merefleksi yang nomor 3, target saya selanjutnya. Nah, di sini dari yang disampaikan Bu Bumi tadi, saya jadi berpikir target saya yang pertama untuk murid saya bagaimana selanjutnya, dan untuk diri saya sendiri bagaimana selanjutnya. Seperti yang dikatakan Bu Nurul tadi ya, Bu Nurul, biasanya tipe kita itu tipe penghukum, karena ya kalau anak-anak di jenjang sekolah dasar itu ya masih dalam tahap kenakalannya seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi strategi apa selanjutnya yang harus saya ambil, saya lakukan agar anak-anak itu disiplin dari diri mereka sendiri. Jadi restitusi apa yang akan saya ambil nantinya agar anak-anak itu peserta didik bisa menanamkan disiplin dari sejak dini tanpa mereka takut dihukum, tanpa mereka mengharapkan imbalan dari Bapak Ibu guru. Jadi dengan sendirinya mereka akan disiplin, tidak melakukan kesalahan, dan akan selalu menjalankan disiplin positif itu tadi ya, seperti yang Bu Umi sharing tadi ya Bu Umi. Untuk selanjutnya mungkin seperti itu yang ada dalam pikiran saya, jadi nanti bisa kita sharing lagi selanjutnya untuk di materi sumur. Terima kasih Bu Dia. Mungkin saya cuma mengajak Bapak Ibu guru ya. Selama ini kita merasa sebagai penghukum ya, mulai saat ini kita rubah kebiasaan kita dengan mengajak semuanya dan rekan-rekan guru untuk lebih menanamkan anak-anak disiplin dari dirinya sendiri dengan cara tadi segitiga restitusi tadi. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada